Pengantar pembelajaran jurnalistik. Belum mendalami mata pelajaran jurnalistik ini, mungkin muncul pertanyaan dalam benak Anda. Apa pentingnya pembelajaran jurnalistik di pendidikan SMA, terutama pada jurusan bahasa? Baik, saya akan coba membagikan refleksi saya berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Kemajuan teknologi komunikasi begitu berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia maupun alam, baik secara jasmani maupun batin. Terlepas dari pengaruh positif maupun negatif, setuju atau tidak setuju terhadap perkembangan atau perubahan tersebut hingga di situasi sekarang dan saat ini, dapat kita amati dan sadari segala bentuk informasi yang kita terima dengan mudahnya mempunyai peran yang patut kita cermati dalam perkembangan dan perubahan zaman yang kita alami saat ini. Dan ini merupakan produk dari dunia jurnalistik. Dari pemahaman inilah dapat dilihat begitu besar dan luas peluang masa depan untuk berkiprah di profesi jurnalistik ini. Bukan sesuatu yang mustahil bila profesi jurnalis ini menjanjikan masa depan yang cerah di mana cakupannya begitu luas dalam kiprah kehidupan manusia dan nyaris tak tergantikan dalam kegiatan eksistensi manusia yang menyejarah. Bertolak dari sini, saya meyakini pentingnya pembelajaran jurnalistik pada jenjang pendidikan SMA, terutama di jurusan bahasa, sehingga wawasan dan pengalaman pembelajaran jurnalistik dapat bermanfaat bagi perkembangan individu yang bermasyarakat. Namun seandainya tidak berminat untuk berkiprah di profesi jurnalistik ini pun, pengalaman, pengetahuan, wawasan tentang jurnalistik ini akan berpengaruh pada cara pandang pribadi dalam menerima dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dengan lebih bijaksana. Kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran jurnalistik bersama saya adalah kita mampu menjelaskan pengertian sejarah, kode etik, dan prinsip-prinsip jurnalistik, lalu penggunaan bahasa Indonesia jurnalistik pada tingkat dasar, menggali ide berita dan teknik reportase wawancara, membuat berita, editing atau menyunting naskah, foto jurnalistik, dan jurnalistik online. Baik, kita akan menyimak beberapa tujuan dari jurnalistik ini. Jurnalistik bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar warga dapat mengatur diri sendiri. Jadi, media massa sangat membantu masyarakat dengan cara menyuguhkan berita yang terjadi di lingkungan, sehingga masyarakat bisa mengenali permasalahan di sekelilingnya yang mungkin saja terlewatkan dari keseharian atau yang tidak disadari. Dengan adanya pemberitaan tersebut, kebenaran berita menjadi dasar dari tindakan yang diambil oleh masyarakat. Berikutnya, jurnalisme berfungsi untuk membangun masyarakat yang berempati. Berita yang menyuarakan kondisi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dan terlupakan bisa mendorong kelompok masyarakat yang lain untuk membantu keluar dari permasalahan yang dialami. Dalam skala yang lebih besar, bisa mendorong negara untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Lalu berikutnya, jurnalisme berfungsi untuk memenuhi hak-hak warga negara. Maksudnya, hak-hak ini dapat berarti mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Media massa merupakan alat yang efektif untuk menyuarakan hak rakyat, baik melalui berita yang ditulis oleh wartawan maupun melalui opini dan surat pembaca yang ditulis di dalam media massa. Dan
Jurnalisme juga dapat dijadikan tolok ukur akan demokrasi suatu masyarakat. Semakin demokratis suatu masyarakat, maka semakin kuat pula posisi media massa. Begitu juga sebaliknya. Dalam masyarakat yang demokratis, masyarakat bebas menyuarakan pendapatnya dan menuntut haknya melalui media massa. Hal ini tentu tidak akan terjadi dalam masyarakat yang dipimpin oleh penguasa yang otoriter. Dalam masyarakat otoriter, media massa hanya sekedar corong bagi kekuasaan. Lalu apa sih yang akan kita pelajari nanti? Oke, saya akan mencoba mempersiapkan beberapa tema untuk pembelajaran jurnalistik kita. Di antaranya tentang pengertian dan sejarah jurnalistik, kemudian ruang lingkup jurnalistik, kode etik dan etos kerja jurnalistik, jurnalistik online, menggali ide berita, editing atau penyuntingan naskah, dan fotografi, serta mungkin ada beberapa tema yang lainnya lagi. Baik, demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar pembelajaran jurnalistik kita. Selamat datang, selamat bergabung dalam pembelajaran jurnalistik ini. Mari kita bersama-sama untuk mendalami dan menggali pengetahuan serta wawasan di bidang jurnalistik. Selalu semangat, antusias, dan tetap menjaga kesehatan.